Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma zidna ilman wa aslih lana ilahana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali melanjutkan kajian tentang perjalanan hidup orang-orang yang mulia, orang-orang yang mereka merupakan tauladan bagi kita semua, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan pada pagi yang insyaallah yang penuh dengan berkah ini, di bulan yang penuh dengan berkah ini, kembali kita melanjutkan sirah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentunya kita sama-sama tahu bahwa meneladani para sahabat, mengikuti para sahabat, ya, mencintai mereka, memuliakan dan menghormati mereka adalah sebuah keharusan. Adalah sebuah keharusan bagi setiap muslim dan muslimah. Kenapa demikian? Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk, membawa cahaya kepada jin dan manusia, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah tersebut sebagaimana yang Allah perintahkan. Dan ada orang-orang yang memenuhi, yang menerima, beriman dengan risalah yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa. Sebagaimana di sebaliknya atau berlawanan dengan mereka juga ada orang-orang yang mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan melukai dan memerangi beliau alaihi salatu wassalam. Maka dengan adanya orang-orang yang memenuhi, yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah para sahabat. Mereka itulah orang-orang yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu amat indah apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad." Sesungguhnya Allah melihat, Allah memeriksa hati para hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka Allah Subhanahu wa taala mendapati hati manusia yang paling baik adalah hatinya Muhammad. Fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi. Maka Allah pun memilih beliau untuk dirinya. Allah mengutus beliau untuk mengemban risalahnya. Tsumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin. Kemudian Allah melihat hati para hamba setelah hatinya Muhammad. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad faja'alahum wuzara'a nabiyyih. Ternyata Allah mendapati hati yang terbaik setelah hatinya Muhammad adalah hati para sahabatnya, sehingga Allah memilih mereka sebagai wuzara, sebagai pendamping,
orang-orang yang berdampingan, yang dekat dengan beliau, dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para sahabat pun beriman, tunduk dan patuh kepada perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga menemani beliau dalam suka dan duka. Mereka bersabar atas seluruh ujian yang mereka dapati di jalan meninggikan kalimatullah, meninggikan la ilaha illallah, dan membumikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, tentunya telah banyak dalil-dalil, telah banyak apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dalam hadis tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Di antaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian Allah mengatakan walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama beliau. Di sini Allah mengatakan orang-orang yang bersama beliau. Asyidda'u 'alal kuffar, Allah sifati mereka orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir. Asyidda dari kata syadid, keras. Keras di sini tegas, berprinsip bersama orang-orang kafir. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perlu kita fahami, berprinsip di sini adalah orang-orang yang mereka tidak melanggar akidah dan prinsip mereka. Kalau perlu kita tahu, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal, itu orang-orang kafir sedih, khususnya orang-orang Nasrani. Ahlul zimmah, orang-orang yang mereka berada perjanjian dengan kaum muslimin, orang-orang Nasrani yang non muslim, ketika Umar wafat, menangis mereka, sedih mereka. Padahal mereka bukan muslim. Kenapa demikian hadirin? Karena Umar memberikan untuk mereka hak mereka. Hak sebagai tetangga, hak sebagai rakyat, hak sebagai orang-orang yang mengikat perjanjian. Mereka merasakan keadilan, mereka merasakan keamanan dan kenyamanan. Tapi bukan berarti hal tersebut dengan mengorbankan akidah. Ya. Bukan berarti hal tersebut dengan istilah toleransi yang salah. Kalian datang ke masjid kami beribadah, kami datang ke gereja kalian beribadah. Tidak seperti itu. Ya, kalian mengucapkan kami selamat Ramadan, selamat hari raya, kami juga mengucapkan untuk kalian selamat hari raya kalian. Tidak. Itu salah. Itu bukan toleransi yang diajarkan oleh Islam. Tetapi yang diajarkan oleh Islam adalah bagaimana kita memberikan kepada mereka hak-hak mereka. Tetap berbuat baik, ya, untuk mereka pada apa-apa yang telah disyariatkan oleh Islam. Makanya ketika Umar wafat, menangis, sedih orang-orang Nasrani. Kemudian ruhama'u bainahum. Sifat berikutnya Allah gambarkan para sahabat itu orang-orang yang saling mengasihi antar sesama mereka. Antar sesama muslim adalah orang-orang yang paling mengasihi, menyayangi untuk saudaranya apa yang disayangi untuk apa yang ia sayangi untuk dirinya sendiri. Layaknya bagaikan bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bukan justru mengorbankan, menelantarkan saudaranya. Tarahum ruk'an sujada. Kemudian Allah gambarkan mereka adalah orang-orang yang ruk'an sujada, beribadah kepada Allah, rukuk dan sujud, mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nampak pada wajah mereka bekas sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sementara dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nasi khairun? Siapakah yang paling terbaik di antara manusia? Beliau mengatakan, qarni, orang-orang yang berada pada masaku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang berada pada generasi berikutnya, kemudian orang-orang yang berada pada generasi berikutnya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Oleh karena itu apa kata Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama yang bernama Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Salah satu karyanya yang fenomenal yang terkenal adalah apa? Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan,
ittafaqal ulama ala anna khairal quruni qarnuhu sallallahu alaihi wasallam wal muradu ashabu. Para ulama bersepakat bahwa sebaik-baik generasi adalah orang-orang yang berada pada generasi beliau, pada masa beliau, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang kita sudah tahu begitu banyak keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Allah sendirikan penyebutan mereka di dalam kalamnya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah puji-puji mereka, Allah sanjung mereka, Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Maka yang wajib bagi kita adalah meneladani mereka radhiyallahu anhum setelah meneladani siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam seluruh perkara agama. Maka pemahaman mereka merupakan pemahaman yang mesti kita perhatikan, yang kita ikuti dan teladani. Sikap mereka adalah sikap yang kita tiru. Tentunya sikap-sikap mereka menunjukkan mereka adalah orang-orang yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sikap yang sangat indah, akhlak yang begitu mulia. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan tentang mereka, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ayat ke-100 dari surat At-Taubah ini merupakan ayat yang menyebutkan keutamaan para sahabat dari satu sisi. Dari sisi yang lain, keutamaan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Mari kita terjemahkan ayat ini. Orang-orang yang mereka terlebih dahulu masuk Islam, yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, dari kalangan para muhajirin dan ansar, yaitu sahabat yang muhajirin yang hijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah. Al-Ansar, sahabat yang merupakan mereka penduduk Madinah dan menolong membela teman-teman mereka yang datang ke Madinah dari Makkah. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan Allah mempersiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Subhanallah. Itu adalah kemenangan yang besar. Apa kata Al-Imam Malik rahimahullahu taala? Ayat ini merupakan dalil wajibnya mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Apa sisi pendalilannya? Kata Ibnul Qayyim, Allah memuji orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Baik. Ini tentunya adalah sebuah kesadaran bagi kita bahwa ternyata kita telah memiliki orang-orang yang semestinya kita jadikan sebagai role model, sebagai, kalau boleh dikatakan, sebagai panutan ataupun artis yang mesti kita muliakan, yang mesti kita hormati. Setiap kali mendengar kisah mereka, kita terkagum dan kita ingin mengikuti apa yang telah dilakukan, yang telah ditirukan oleh mereka. Terkait Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang sudah kita bahas sekelumit tentang beliau, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya. Yang sama-sama telah kita ketahui beliau bernama Abdullah dan kunyahnya adalah Abul Abbas. Jadi beliau Ibnu Abbas dan Abul Abbas. Nama bapaknya Al-Abbas dan beliau juga berkunyah dengan Al-Abbas. Seseorang yang merupakan anak yang paling kecil di antara saudaranya yang berjumlah 11 orang. Anak dari sahabat yang mulia yang bernama Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Abdi Manaf, Ibn Qusay Al-Qurashi Al-Hashimi. Beliau tentunya adalah sepupu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sama-sama kita ketahui digelari dengan Turjumanul Quran, seorang ahli tafsir Al-Quran. Juga digelari dengan Habrul Ummah, ulamanya umat ini. Dan juga digelari dengan Al-Bahru. Apa arti Al-Bahru itu hadirin? Al-Bahar, laut.
karena begitu dalamnya dan begitu banyaknya ilmu beliau. Dikatakan al-habr dan dikatakan al-bahr. Subhanallah. Al-habr artinya ulama, alim, al-bahr artinya laut, karena banyaknya ilmu beliau radhiyallahu anhu. Sementara ibunya adalah Lubabah bintul Harith al-Hilaliyah, saudari Maimunah bintul Harith. Berarti kedekatan Ibnu Abbas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teramat dekat dari sisi bapak dan dari sisi ibu. Lubabah adalah saudarinya, istri Rasulullah yang terakhir, Maimunah. Ya. Lubabah bintu Al-Harith Al-Hilaliyah. Maka beliau juga merupakan orang tua bagi khulafa Al-Abbasiyin, Daulah Abbasiyah, ya, Daulah Abbasiyah. Maka ini adalah penisbatan kepada beliau radhiyallahu anhuma. Kemudian sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, beliau lahir berapa tahun sebelum hijrah? Berapa? 2 tahun atau 3 tahun? 3 tahun. Dan beliau lahir di mana? Di Syekh. Kita tahu kisah bagaimana dahulu Banu Hashim, Rasulullah SAW dan keluarganya diboikot oleh kaum kufar Quraisy beberapa tahun sebelum hijrah. Sampai mereka ketika diboikot itu mereka menempati sebuah tempat, ya, semacam lembah yang terisolir dari manusia. Di situ mereka sampai makan daun dan sebagainya. Nah, di situ Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lahir 3 tahun sebelum hijrah. Taib. Ibnu Abbas sendiri yang mengatakan, lamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syi'ib, ketika berada dalam Syi'ib tersebut, tempat yang di mana mereka diboikot, jaa abi ila Rasulillah. Al-Abbas, ayahku, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, maka Al-Abbas berkata, ya Muhammad, ara ummal fadli qad ishtamalat ala hamlin, faqala la'allallahu ayyuqirra a'yunakum. Wahai Muhammad, aku melihat Ummul Fadl, yaitu Lubabah, ya, istriku hamil dan akan melahirkan. Rasulullah SAW mendoakan, semoga Allah menjadikannya sebagai penyejuk mata bagi kalian. Berarti dari dalam kandungan Ibnu Abbas sudah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bersama ayahnya hijrah ke kota Madinah pada Amul Fath. Tahun keberapa berarti? Tahun ke-8 Hijriyah. Nah, tahun ke-8 Hijriyah, 8 tambah 3 12 tahun. Baik. Barulah di situ Ibnu Abbas mulai menetap di kota Madinah. Ya, laziman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdekatan dengan Nabi, terus datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari usianya yang masih belia 12 tahun. Makanya kita ketika membaca hadis tentang ihfazillah yahfazka, jagalah Allah niscaya Allah menjagamu, itu posisinya Ibnu Abbas apa? Dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar, di atas, ya, seekor keledai, sembari mengatakan ya gulam, wahai anak kecil. Rasulullah mengatakan ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak muda, ihfazillah yahfaz, jagalah Allah, yaitu jagalah perintah Allah, jagalah agama Allah, niscaya Allah menjagamu. Taib. Kemudian fahafidha, maka Ibnu Abbas menghafal, belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau datang ke rumah beliau. Dan ini tentunya biasa bagi Ibnu Abbas, ya. Datang ke rumah Maimunah, bibinya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Ibnu Abbas pernah mengatakan, bittu inda khalati, aku tidur bermalam di rumah bibiku Maimunah radhiyallahu anha, ya, lailatan, suatu malam. Fanaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata di malam itu tidur di rumah Maimunah. Falamma kana fi ba'dil laili, ketika pada waktu paruh malam, ya, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, bangun. Fatawaddaa, beliau pun berwudu, ya, beliau pun berwudu. Taib. Faqumtu fatawaddatu nahwan mimma tawadda. Aku pun bangun ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dan berwudu, aku pun bangun dan berwudu, kata Ibnu Abbas. Tsumma jitu faqumtu an yasari. Kemudian aku pun datang ketika Rasulullah sudah sholat berdiri, aku pun datang dan aku berdiri di sebelah kiri beliau. Jadi sebelah kiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Fahawwalani faja'alani an yamini. Maka beliau mengganti posisiku dan menjadikan aku di sebelah kanan beliau. Ini posisi makmum satu orang, berada di sebelah kanan dari imam. Bagaimana cara beliau merubahnya? Jadi beliau putar Ibnu Abbas dari belakang, dipindahkan ke arah kanan. Baik. Tsumma shalla masya Allah. Kemudian beliau pun salat dengan panjang, dengan rakaat, dengan jumlah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu salat malam beliau panjang, bacaan beliau panjang, ya. Bahkan sampai kakinya bengkak. Sebagaimana dikatakan oleh istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, apakah Ibnu Abbas berhenti menimba ilmu? Tidak. Maka beliau datang kepada para sahabat yang senior. Beliau datang kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau datang kepada Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Bertanya, belajar kepada mereka. Taib. Ibnu Abbas mengisahkan, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, qultu li rajulin minal ansar, aku berkata kepada salah seorang dari kaum Ansar, halumma, mari, ayo, falnas'al ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahumul yawma katsir. Mari kita tetap belajar, bertanya, berguru kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berhenti meskipun Rasulullah sudah wafat. Kan ada para sahabat senior yang telah mengambil ilmu dari Rasulullah dan mereka masih banyak. Tayyib. Faqala, maka seseorang tersebut berkata, wa ajaban laka ya Ibnu Abbas. Aneh kamu ini wahai Ibnu Abbas. Ataran nasa yaftaqiruna ilaika wa fin nasi min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man fihim. Apakah engkau mengira manusia akan butuh kepada ilmumu, sementara di tengah-tengah manusia masih ada orang-orang yang jauh lebih mulia daripada kita, para sahabat? Untuk apa kamu belajar kepada mereka? Kan ada mereka, manusia akan datang kepada mereka. Qala fataraktu dzaka wa aqbaltu as'alu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka aku meninggalkan orang itu, kata Ibnu Abbas, yang tidak mau melanjutkan belajar bersamaku, aku tinggalkan. Dan aku pun bertanya, belajar kepada sahabat Rasulullah SAW. Pada akhirnya apa? Kita sama-sama tahu, manusia mendatangi siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Belajar kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan semangat beliau di dalam menuntut ilmu yang tidak kenal lelah, yang tidak kenal batas. Kemudian selanjutnya hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita juga telah membahas bagaimana posisi Ibnu Abbas ketika beliau yang masih belia namun diikut sertakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada kondisi yang tidak ada di situ di majelisnya kecuali orang-orang yang penting dan besar. Karena Umar sedang membahas perkara yang besar, entah itu perkara politik, entah itu perkara yang besar di tengah-tengah kaum muslimin. Namun Ibnu Abbas Umar mengikut sertakan Ibnu Abbas. Sampai-sampai para sahabat yang lain bertanya kepada Umar, wahai Umar, kenapa engkau membawa Ibnu Abbas? Kenapa tidak engkau bawa anak-anak kami yang lain? Kenapa engkau mendudukkan Ibnu Abbas bersama senior-senior? Taib. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Dzakum fatal kahul, inna lahu lisanan saulan wa qalban aqulan. Ia adalah seorang pemuda yang masih belia, namun tua dan dewasa fikirannya, ilmunya. Dia memiliki lisan yang sering bertanya dan akal hati yang memahami. Taib. Ini menunjukkan Umar mengetahui dengan betul bagaimana kemuliaan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Taib. Kemudian di antara keutamaan Ibnu Abbas
Tadi yang sudah kita baca adalah Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah SAW semenjak beliau berada di perut ibunya. Di antara keutamaan yang lain adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadirin sekalian, juga didoakan khusus oleh Nabi SAW dengan doa Allahumma allimhul hikmah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya Allah, ajarkan kepadanya hikmah. Ya Allah, ajarkan kepadanya hikmah. Doa yang lain, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan ia faqih terhadap agama dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Qur'an. Yang kedua ini ya sebagaimana yang disebutkan oleh ya para ulama, di antaranya yang disebutkan oleh ya pengarang Ithafu Al-Khiyarah Al-Maharah. Keutamaan yang lain adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah melihat Jibril alaihi salam. Pernah melihat Jibril alaihi salam, tapi bukan dalam bentuk aslinya ya. Pernah melihat Jibril. Bagaimana kisahnya? Kuntu ma'a abi, aku pernah bersama ayahku, yaitu Al-Abbas. Inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu rajulun yunaji, dan di saat itu ada seseorang lelaki yang sedang berbisik-bisik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, taib. Kemudian fa kharajna min indi, maka kami keluar dari sisi beliau. Faqala abi, ay bunayya, wahai anakku, ya, alam tara ila ibni ammika kal mu'ridi anni, tidakkah engkau melihat Muhammad sepupumu, anak pamanmu, seolah-olah ia sedang berpaling dariku. Faqultu ya abadi, maka aku berkata, wahai ayahku, innahu kana indahu rajulun yunaji, sesungguhnya ada seseorang yang sedang berbisik-bisik kepada beliau. Berarti di sini Ibnu Abbas melihat lelaki itu, sementara bapaknya melihat tidak melihat. Subhanallah. Faruhna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami setelah itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala abi, maka Al-Abbas ayahku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qultu li Abdillah kadza wa kadza fa akhbarani annahu kana indaka rajulun yunaji. Tadi aku berkata kepada Abdullah, itu Ibnu Abbas, demikian dan demikian ya. Rasulullah seolah-olah berpaling dariku, tidak melihat dia ada laki-laki selain Rasulullah SAW. Sementara dia mengatakan ada lelaki yang sedang berbisik-bisik bicara denganmu. Fahal kana indaka ahad? Al-Abbas cross check, tabayyun, apakah memang benar ada seseorang yang sedang bersamamu? Aku tidak melihat, tapi Ibnu Abbas melihatnya, anakku melihatnya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah justru bertanya kepada Ibnu Abbas, wa hal ra'aitahu ya Abdullah? Apakah benar kamu melihat lelaki itu, wahai Abdullah, yang berbisik-bisik denganku? Qultu na'am, kata Ibnu Abbas, iya, aku melihat. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna dzalika Jibril alaihi salam, huwa alladhi syaghalani anka. Itu adalah Jibril. Lelaki yang engkau lihat itu adalah Jibril. Ibnu Abbas melihat Jibril. Para ulama menjadikan ini sebagai keutamaan bagi Ibnu Abbas. Itu tadi yang membuat aku sibuk dari kalian, tidak bisa atau tidak ya fokus kepada kalian karena Jibril sedang datang. Riwayat Imam ya ini disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya. Taib. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tentang Ibnu Abbas ini, keutamaan yang lain yang dimiliki oleh Ibnu Abbas adalah Ibnu Abbas seorang yang terkenal dengan kamalul aqli wal fahm, memiliki akal dan pemahaman yang sempurna ya. Di antaranya adalah tentang tafsir ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Umar mendudukkan Ibnu Abbas dengan para sahabat senior. Maka ketika Umar bertanya kepada mereka, apa tafsir ayat ini? Mereka mengatakan fathul madaini wal qusur. Yang dimaksud dengan apabila telah datang kemenangan dari Allah dan penaklukan adalah ya ditaklukkannya negeri-negeri, kaum muslimin mendapatkan istana-istana dari orang-orang kafir. Kemudian Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, apa pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan, taib, itu maksudnya adalah apa?
dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mathalun duriba li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nu'iyat lahu nafsuh, yaitu ayat ini adalah sebuah perumpamaan yang menunjukkan telah dekatnya ajal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayat setelahnya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Diperintahkan beliau untuk bertasbih dan beristighfar. Beliau sudah berada di penghujung usianya. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, tafsir ini dibenarkan oleh Umar radhiyallahu anhu, menunjukkan pemahaman Ibnu Abbas yang begitu tajam. Dan Umar ingin menampilkan kepada para sahabat, inilah sebab, di antara sebab kenapa Umar memilih beliau untuk duduk bersama mereka. Taib. Kemudian selanjutnya di antara keutamaan yang dimiliki oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah tawadhu'nya terhadap ilmu dan ulama. Rendah hatinya Ibnu Abbas terhadap ilmu dan para ulama. Nah, di sini ada beberapa sikap yang menunjukkan demikian. Di antaranya adalah tadi kisah Ibnu Abbas tetap terus belajar kepada seluruh para sahabat yang hidup. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang senior, Taib. Di antaranya adalah yang terjadi antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Anhu. Nah, apa yang terjadi antara Ibnu Abbas dengan Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu? Kata beliau, ya, wa kana yawman ma'a Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu fa akhadha Ibnu Abbas birikabihi fa qala la taf'al ya ibn am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ingin bertanya kepada Zaid ibn Thabit, mengambil ilmu Zaid ibn Thabit. Siapa yang datang? Ibnu Abbas yang datang. Tidak cukup hanya datang, dia pegang pelana tunggangan Zaid ibn Thabit. Dia muliakan. Dia datang ke Zaid bin Thabit, dia pegang pelananya, dia bertanya. Zaid berkata, jangan seperti ini wahai Ibnu Abbas. Dan dia sebutkan, jangan seperti ini wahai anak pamannya Rasulullah SAW. Tak pantas kamu seperti ini. Itu maksudnya engkau adalah sepupu Rasulullah, engkau datang memuliakan sepupu seperti ini, memegang tungganganku, bertanya kepadaku seperti ini. Apa kata Ibnu Abbas? Hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Inilah perintah yang diperintahkan kepada kami terhadap para ulama kami. Memuliakan para ulama. Faqala Zaid, kemudian Zaid berkata, anna yadaka, kalau demikian mana tanganmu? Fa akhraja yadai, maka Ibnu Abbas memberikan tangannya. Faqabbalahuma, lalu Zaid mencium. Ini menunjukkan bagaimana gambaran tentang potret suatu kaum yang Allah katakan ruhama'u bainahum. Para sahabat itu orang-orang yang saling menyayangi antara sesama mereka. Melihat demikian, ketika Ibnu Abbas mengeluarkan tangannya, dicium oleh siapa? Zaid ibn Thabit. Faqala, maka Zaid berkata, hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyyina. Inilah perintah yang diperintahkan kepada kami untuk kami kerjakan terhadap ahli bait Nabi kami, keluarga Nabi kami. Subhanallah. Ya. Kemudian di antara keutamaan yang dimiliki oleh Ibnu Abbas berikutnya, hadirin sekalian, adalah kathratus su'al. Beliau suka bertanya. Tentunya di sini bukan pertanyaan yang yang salah ya, bukan pertanyaan yang bertujuan yang tidak baik, tidak. Tapi pertanyaan yang memang membangun dirinya, pertanyaan yang betul-betul ya pada tempatnya. Baik. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? In kuntu la as'alu anil amril wahid min 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk satu permasalahan saja benar-benar aku bertanya sampai 30 orang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Demikian Adz-Dzahabi menyebutkan di dalam Tarikhul Islam.
Untuk satu permasalahan agama, aku bertanya sampai ke berapa? 30 para sahabat. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Taib. Ini diantara keutamaan yang dimiliki oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sementara tentang jihad beliau, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ikut serta pada beberapa perangan, Fathu Makkah, perang Hunain, Taif di tahun ke-8, dan juga tentunya karena sudah di tahun ke-8 bersama Rasulullah, itu tinggal perang Badar, perang Uhud tidak mungkin kan, masih kecil. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah, sementara perang Badar di tahun kedua Hijriyah. Wafatnya beliau radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hijrah bersama Muhammad ibn Hanafiyah radhiyallahu anhuma ke Taif. Ketika terjadi khilaf, waktu itu terjadi permasalahan antara Ibnu Zubair dan Abdul Malik ibn Marwan. Nah, di situ Rasulullah Ibnu Abbas wafat di tahun ke-68 Hijriyah. Di usia beliau ke-92. Menurut pendapat yang sahih, usia beliau 92, dan beliau pun disolati oleh Muhammad ibnul Hanafiyah. Ini tentang wafat beliau. Dan di penghujung hidup beliau, kata Ibnu Katsir rahimahullah, beliau amiya, lamma amiya, beliau buta matanya. Dhahaba basaru fi akhir ayyami. Di penghujung kehidupan beliau hilang penglihatannya. Dan hal ini hal yang biasa di antara para sahabat, di antara para ulama, di antara para nabi bahkan. Ujian di dalam kehidupan, buta, anak wafat dan sebagainya, bahkan ditindas, disakiti. Imam Bukhari saja wafat malam Idul Fitri dalam keadaan terusir. Ya kan? Subhanallah. Memang dunia ini bukan untuk orang-orang yang beriman. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Dalam surah Al-Qasas Allah menyebutkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat kebaikan, itu bagi mereka negeri akhirat. Kalau negeri dunia tidak. Negeri dunia untuk semuanya. Ada yang mukmin mendapatkannya, ada yang kafir mendapatkannya. Jadi bukan untuk hanya bagi orang-orang yang bertakwa saja. Kalau kita lihat, justru ujian-ujian yang dirasakan oleh para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka begitu berat. Sementara di akhirat nanti mereka tidak ada lagi. Mereka bahagia, mereka senang, mereka aman sentosa. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah tentang Ibnu Abbas sedikit yang kita dapat ambil dan pelajaran yang tentunya kita ambil dari beliau, tawadhu'nya beliau, kemudian giat dan semangat beliau dalam ibadah dan dalam talabul ilmi, lemah lembutnya beliau radhiyallahu anhuma. Sebelumnya sudah kita baca kisah tentang lemah lembutnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian bagaimana beliau tetap terus belajar tanpa ada rasa malu, walaupun kepada yang seangkatan dengannya, walaupun dengan yang mungkin lebih kecil darinya. Kemudian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana sudah kita ketahui, juga seorang muallim, seorang yang lazimas sunnah wa tarakal bidah, seorang yang terus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dahulu pernah ada kisah haji. Haji itu ada berapa hadir? Jenis haji 3, apa saja? Ifrad, tamattu, qiran. Jadi dahulu orang-orang yang manusia melakukan haji ifrad dan qiran. Mereka mengatakan ini adalah perbuatan Abu Bakar dan Umar. Sementara Ibnu Abbas mengatakan yang lebih utama itu haji tamattu. Ini menunjukkan begitu tegasnya Ibnu Abbas. Mereka mengatakan ini adalah perbuatannya Abu Bakar dan Umar. Kita tahu Abu Bakar dan Umar mulia, sahabat yang mulia tentunya. Tapi karena begitu tegasnya Ibnu Abbas, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Saya khawatir, kata Ibnu Abbas,
Bisa saja turun kepada kalian katanya hujan batu dari langit. Kenapa? Aku qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku mengatakan Rasulullah mengatakan demikian. Kalian bantah Abu Bakar dan Umar mengatakan demikian. Padahal haji tamattu, ifrad dan qiran boleh saja, tapi yang paling utama tamattu. Tapi ini menunjukkan bagaimana Ibnu Abbas itu berpegang dengan apa? Dengan dalil. Bagaimana dia membela sunnah. Artinya kalau sudah ada perkataan Rasulullah, yang lain itu tentu lebih di bawah. Itu maksudnya. Ya, walaupun sah-sah saja kalau tidak bisa seorang tamattu yang mengambil opsi qiran dan ifrad. Nah, ini menunjukkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah figur yang selalu berupaya terbaik, mengambil hal yang terbaik di dalam amal ibadahnya. Radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan kita dapat mengambil dari beliau ya teladan yang baik. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala meneladani kisah orang-orang yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.